Jadi saya ngobrol dengan Basunan Ampel. Insya Allah. Yang sudah meninggal diajak ngobrol, teman-teman. Bahasa arwah. Jadi akrob itu ngobrol. Akro itu ngobrol. Diajari kiainya ya. Apa ini? Saya jarang ngobrol. Bahasa khusus. Bahasa alam kubur. Kasih plus. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa aneh nyeleneh, keprok, disuruh keprok. Itu sudah saya kasih keprok. Nih, Harry Pras ngasih tepuk tangan kepada Gufron. Apa ini? Betapa lucunya ya, dagelan-dagelan orang Aswaja ini ya. Kenapa saya mengatakan orang Aswaja? Karena jelas dia dibela sama Banser. Jelas dia mengaku kalau dirinya NU. Ya, jelas. Jelas sekali. NU harus bangga. NU ada masalah, Gufron yang ke depan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini ternyata ada beberapa kumpulan pernyataan Mama Gufron. Sekarang ini segmennya lagi segmen Mama Gufron, ya, segmen Mama Gufron. Yang dimana si Mama Gufron ini selain dia ini mengaku bisa berbicara dengan malaikat Munkar Nakir, berbicara dengan malaikat Jibril, berbicara dengan bahasa Suryani, berbicara dengan hewani. Ya, berbicara dengan hewani, semut diajak bicara, inna kayi katanya. Apa ini? Makanya ditanya kata semut, Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri inna karyama Gufron, artihi inna karyama artihi inaya inaka kalaka. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Langsung mengecil suaranya, seolah kecil itu menggambarkan suara semut. Betapa lucunya ya, dagelan-dagelan orang Aswaja ini ya. Kenapa saya mengatakan orang Aswaja? Karena dia. Oh, nggak ngaji ini. Nggak ngaji. Celeng berarti Wahabi mereka. Emosi. Wahabi mereka. Hajar si aku aing. Pokoknya nggak percaya sama dia Wahabi, teman-teman, sampai emosi. Wahabi sampai getar-getar mulutnya. Ya. Dikasih mic. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Jelas dia dibela sama Banser. Jelas dia mengaku kalau dirinya NU. Ya, jelas. Jelas sekali. Dan di sini saya ingin mengajak kalian menyaksikan bagaimana Mama Gufron ini mengaku bisa berbicara alam barzah, alam roh, alam alam kubur ya. Jadi semua bahasa dia kuasai, bukan cuma bahasa di dunia. Bahasa alam kubur dia paham. Coba kita saksikan dagelannya. Saya jarang ngobrol bahasa khusus. Bahasa alam kubur. Kasih plus. Keprok atuh, keprok. Ya, kalau kata Mama Gufron kan keprok. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa aneh nyeleneh, keprok, disuruh keprok. Itu sudah saya kasih keprok. Nih, Harry Pras ngasih tepuk tangan kepada Gufron. Betapa mantapnya ceramahnya. Berbicara apa? Bahasa alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma kiblatuka. Bahasa Arab, Pak Gufron, bukan bahasa Suryani. Allah, lanjut dulu. Makoli inna rahmatan kalam wa makoli inna rahmatan malik. Makoli terus. Masa ada bahasa dari awal sampai ujung makoli inna, makoli inna, makoli inna? Apa ini? Dijaga sama Banser. Dijaga Banser, diikuti banyak orang. Dianggap wali. Bicara depan umum. Top memang. Pemikiran orang-orang Aswaja top. Tapi tidak semua Aswaja seperti ini ya. Ketika ada tampil orang-orang seperti Gufron ini kan, Wahabi sampai geter mulutnya. Wahabi yang tidak percaya pada Mama Gufron. Lalu ada pernyataan dari Kiai NU, yaitu Kiai Lutfi Basori, yang dimana beliau tidak percaya kepada Gufron. Artinya apa? Wahabi. Mendadak jadi Wahabi, teman-teman. Orang yang tidak percaya sama Gufron mendadak Wahabi. Kepada Mama Gufron tidak percaya, tapi kepada cerita ngibul habaib percaya. Cerita ngibulnya guru sekumpul percaya. Guru sekumpul, para habaib Alawi yang mencerita-cerita khurafat, terus wali-wali dari kiai atau buya-buya, mama-mama seperti ini, semuanya halu. Mau apa kalian? Nggak terima saya bilang halu. Kalau nggak terima mau ngapain? Mau ngapain? Ke Jibril, wa makoli inna rahmatan ya Rasulullah, wa makoli inna rahmatan Basunan Ampel la alayya mafil maut. Percaya atau tidak? Minggir. Percaya atau tidak? Percaya. Betul atau tidak? Tuh penontonnya banyak, teman-teman. Banser lagi. Ini Banser. Saya heran kepada mereka ini ya. Ketika diperintahkan untuk memelihara jenggot, mencukur kumis, mereka malah kebalik. Mencukur jenggot, melihara kumis. Allah. Saya nggak tahu sebenarnya ini bagaimana konsepnya ya. Jadi saya ngobrol dengan Basunan Ampel. Insya Allah.
Yang sudah meninggal diajak ngobrol teman-teman. Bahasa arwah, roh halus. Jadi akrob itu ngobrol. Akro itu ngobrol. Diajari kiainya ya. Dia kebetulan ada. Sebentar lagi dia berangkat. Berangkat kemana? Jangan takut ya Gus. Jangan takut Gus. Insya Allah. Insya Allah. Teruskan perjuangan. Nitip. Bismillah. Itu aja Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Gusnya percaya, kiainya percaya, bansernya percaya, umatnya percaya. Kalau gus-gusan saja percaya kepada dia, bagaimana dengan umat-umat biasa, orang-orang awam? Bahkan dia juga katanya mengaku penjaga gawang neraka. Jadi kalau ada orang mau masuk neraka, dijaga, nggak boleh masuk. Coba kita dengar pernyataannya. Gufron penjaga gawang neraka. Betul nggak? Betul. Begitu mau dicongkelkan, Gufron, ini tolong. Selesai, malaikat seneni sama saya. Gak jauh beda teman-teman dengan guru sekumpul. Kalau guru sekumpul bukan penjaga gawang neraka, tapi memiliki jalur VIP masuk apa? Surga. Punya surga sendiri, mampu dan bisa memasukkan siapapun yang dikehendaki masuk ke dalam surga. Dada dulu ya. Kita tahu saya mau komentar apa ya guru sekumpul ini ya. Banyak yang gulu kepada guru sekumpul ini di Indonesia. Padahal sekelas Syekh Nuruddin Al-Banjari pernah membahas beliau puluhan tahun silam. Beliau tidak mengingkari adanya karomah. Tapi kepada cerita-cerita sejenis guru sekumpul bukan tidak percaya, tapi sangat mustahil katanya. Lanjut dulu. Malaikat, makoli inna kalima fil Allah. Makoli lagi. Oh ya, mau bicara sama semut makoli. Bicara kepada malaikat apa? Semuanya makoli. Al-ahli makoli. Ya, ahli makoli ini. Rabbana qali inna rahmatan ummati fa'ala. Oh tuh. Inna rahmatan. Kenapa inna rahmatan? Gak ada bahasa lain apa? Ngerang bahasa tuh yang keren. Ya. Inna rahmatan hijib gufrani, salawat gufrani, Tuh. dan syair gufrani. Dikir kepada Allah wa muqadi inna rahmatan istighfar. Ya Allah, ya Allah. Oh, ya Allah. Gufron. Gufron. Penjaga gawang neraka. Makan tuh neraka. Dan tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Selain dia bisa mengusir malaikat mungkar nakir, menjaga gawang neraka, dia juga ngobrol-ngobrol dengan Nabi Khidir katanya. Ya Allah, padahal Imam Bukhari meyakini kalau Nabi Khidir sudah meninggal, wafat. Coba kita simak. Ini kemarin tadi malam saya ngobrol dengan Nabi Khidir alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hati indah rahmatan gufran. Alhamma asyiri innaka liyamahun innaka liyamafil Allah. Wa maqali inna rahmatan syir. Pasti ada makoli. Ada makolinya. Alayamafil Allah. Alhaqaliyamafil Allah. Waduh. Ngeri. Ngeri. Apa artinya? Kalau mau terus, kalau enggak kiamat itu. Kenapa disebut kiamat? Sekarang manusia kiamat hati, betul nggak? Kiamat hati sekarang itu. Betul. Tidak percaya kepada hati nurani sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makoli inna rahmatan la kariyamafi inna kalimafir ma. Bahasanya makoli inna rahmatan, tapi terjemahannya beda-beda. Makoli inna rahmatan, pokoknya terjemahannya beda-beda, teman-teman. Allah. Mau cari siapa sekarang? Kok kamu masih sama Syekh Nawawi? Keluarga besar. Oh ini saya tangganya. Saya yang meneruskan ilmu-ilmu Syekh Nawawi. Aduh. Ilmu-ilmu para alim ulama yang ada di Nusantara. Sampai seluruh dunia. Ini saya yang meneruskan. Allahu Akbar, teman-teman. Betapa ngibulnya ya. Tokoh-tokoh dari Aswaja ini betapa ngibulnya tokoh ini. Kiai Haji Gufron Al-Bantani. Tujuan menginikan kitab Samawi ini untuk menyelamatkan umat. Apa ini? Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, agar kembali ke tauhid, agar kembali ke fitrahnya Allah. Hidup bagaimana nih? Apa ini? Ini tokoh, ya dianggap tokoh sama sebagian orang Aswaja. Gak perlu malu, kalian gak perlu malu. Meskipun saya tahu sebagian dari orang Aswaja menolak dia sebagai tokoh atau sebagai wali, tapi kalian nggak perlu malu. Sebagaimana Banser mengawali, ya nggak perlu malu. Akui saja. Kang Ubat yang kemarin ngebahas Harry Pras, ini guru antum ini, bagaimana kabarnya ini sekarang? Apakah masih tetap seperti ini? Makoli inna rahmatan, makoli inna rahmatan. Agama jalur apa ini? Arah kemana? Jurusan apa?
Adakah yang bisa mengarang kitab? Terus? Ada atau tidak? Tidak. Tidak. Ulama-ulama Nusantara ahli kitab. Ini saya meneruskan jejaknya para alim ulama. Meneruskan jejaknya para alim ulama dengan cara ngibul seperti ini. Alim ulama yang mana? Syekh Nawawi itu bagaimana tuh tulisan kitabnya? Sama nggak dengan Gopron ini? Kenapa orang-orang ngibul seperti ini malah mendapatkan panggung ya? Ini yang bikin saya heran dengan Aswaja ini. Kenapa orang-orang seperti ini dapat panggung? Di kampung-kampung juga begitu teman-teman. Ya, di kampung-kampung itu nggak perlu alim. Yang penting kelihatan sakti saja. Pokoknya kelihatan nyeleneh, wali. Jadi wali. Ya Allah, apa? Bagaimana ini dunia ini? Memang betul ya, agama Islam itu akan terpecah. Tapi pemahaman seperti Gufron ini sudah bukan Islam. Pemahaman seperti ini bukan Islam. Wa maqoli inna rahmatan, wa maqoli inna rahmatan. Semua bahasa wa maqoli inna rahmatan terjemahannya beda-beda. Agama apa ini? Naudzubillah, dan orang seperti ini mendapatkan panggung. Diwawancara sama RCTI. Katanya ini meneruskan ajaran Rasulullah. Apa-apaan itu? Rasulullah yang mana? Jangan bilang meneruskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Tasawuf katanya. Tasawuf ini itu kata murid-muridnya. Dagelan. Dan di sini teman-teman, saya itu sebenarnya ingin ngajak kalian berpikir. Video-video saya itu ingin ngajak kalian berpikir, lalu mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis, mana yang benar, mana yang menyimpang, mana yang salah, mana yang sesat, agar kita tuh bisa tahu menentukan jalan hidup kita tuh mau kemana. Tapi kalau ketika ada orang yang membahas seperti ini, membantah pembodohan umat seperti ini, dituduh Wahabi, seolah-olah dengan tuduhan Wahabi itu kalian sudah merasa menang di atas segalanya. Mimpi. Saya juga sudah melihat sebagaimana banyaknya orang yang sudah berbondong-bondong mengikuti dakwah sunnah, dakwah salafi. Ya, dari awal, dari basic memang tidak semua langsung alim, masih ada yang bermaksiat. Tetapi minimal dari mereka sudah belajar akidah yang benar, mengikuti setiap nasihat, belajar. Karena tidak semua orang ketika dia hijrah kepada manhaj salafi, dia langsung alim gitu. No, ada proses. Ya, ada proses. Dan saya pun berproses. Dan proses pertama yang saya pelajari adalah akidah. Saya akan memperjuangkan apa yang saya pelajari, dan saya akan terus menelaah kebenaran. Jadi semoga juga kalian bisa berpikir dan bisa mencari untuk menemukan jalan yang benar. Bukan mencari pembenaran.